Rahimakumullah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih dengan menggunakan segala fasilitas kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru sebaliknya, segala nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita justru kita gunakan dan kita manfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya yaitu berupaya kita dengan semaksimal mungkin untuk mengerjakan dan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang bersamaan kita juga berupaya untuk meninggalkan dan menjauhi segenap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sesaat lagi saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji akan berangkat menuju tanah suci. InsyaAllah kita doakan, dan adat kebiasaan di masyarakat kita pun sudah kita laksanakan dengan upah-upah haji, dengan harapan dan doa agar kiranya saudara-saudara kita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji diberikan Allah kesehatan, berangkat dan pulang dengan membawa haji dan hajjah yang mabrur. Serta doa bagi kita juga agar kiranya kita yang belum berangkat diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia rezeki, ya rezeki kesehatan, ya rezeki berupa waktu yang lapang, ya juga rezeki berupa harta, agar kiranya kita dapat melaksanakan rukun Islam kita yang terakhir, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah haji kepada kita dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata fakta di lapangan membuktikan bahwa menunaikan ibadah haji semata-mata bukan perkara harta, bukan perkara uang. Karena tidak sedikit di televisi kita saksikan testimoni, komentar, ada yang berangkat menunaikan ibadah haji bukan orang kaya. Ada tukang sapu jalanan, ada tukang pemulung, ada macamlah pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita lihat dari pekerjaannya tidak memungkinkan dia berangkat menunaikan ibadah haji. Tetapi sebaliknya ada orang kaya yang sampai pada hari ini mendaftar haji pun belum. Jangankan berangkat, mendaftar haji pun belum. Tapi kalau ke Eropa, ke Amerika, sudah sampai jalan-jalannya. Ke tanah suci dia yang belum sampai. Oleh karena itu, ibadah haji bukan sekedar harta saja, tapi ada niat yang ikhlas, yang tulus. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat diberikan Allah niat yang kuat, azam, sebuah keinginan yang sangat kuat. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah punya niat yang sangat kuat, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, niatkan yang kuat. Mudah-mudahan satu saat diberikan Allah rezeki sehingga kita satu saat bisa sampai ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selain saudara kita yang berangkat menunaikan ibadah haji, bagi kita yang tidak berangkat ada satu syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu tidak lain adalah syariat menunaikan ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu.
untuk mensyukuri nikmat yang aku berikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fasalli, kerjakan salat. Fasalli li rabbika wanhar, kemudian berkurbanlah. Kurban yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, la yanalullahu dima'uha wa la luhumuha, tidaklah yang sampai kepada Allah itu darahnya, bukan pula dagingnya. Allah tak perlu darah lembu itu. Allah tak perlu daging daripada unta, kambing yang kita sembelih itu. Tapi yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengorbanan kita. Sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaan kita kepada harta kita, dibandingkan kecintaan kita kepada uang kita yang seharga 2 juta atau 2.200.000 rupiah itu. Dengan nikmat yang sudah 1 tahun Allah berikan kepada kita, Allah ingin membuktikan apakah kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita lebih sayang kepada harta kita. Oleh karena itu, untuk menyambut hari raya Idul Adha atau Idul Kurban yang tinggal beberapa minggu lagi, saudaraku jamaah dirahmati Allah, masih ada kesempatan bagi kita yang belum mendaftar untuk menjadi peserta kurban. Mendaftarlah. Mendaftarlah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah dengan korbankan uang kita 2 juta, 2.200.000, dan yakin percaya kita bahwa apapun yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang sia-sia dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tiap tahun, minimal niatkan kepada kita untuk menabung agar satu saat kita bisa berkorban. Jangan untuk yang lain-lain kita bisa mengeluarkan uang, tapi untuk ibadah kurban berat betul kita untuk mendaftarkan diri kita sebagai peserta kurban. Oleh karena itu, kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man lahu sa'atan wa lam yudhha. Siapa yang diberikan Allah kelebihan harta pada tahun itu, kemudian dia tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta kurban, fala yuqarrib musallana, fala yuqarribanna musallana. Jangan dekat-dekat ke tempat salat kami, kata Nabi. Jangan dekat-dekat ke tempat salat Nabi. Artinya Nabi tak suka kepada orang-orang yang bakhil, orang-orang yang berat mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, mari kita berupaya. Kalau tak bisa setiap tahun, berupayalah untuk menabung agar satu saat kita bisa menjadi peserta kurban. Jangan hanya setiap tahun menerima daging saja, tapi tak pernah menjadi orang-orang yang berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diperhatikan juga kepada panitia pelaksana ibadah kurban, bahwa yang harus diperhatikan adalah bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah kurban yang mungkin jarang sekali dipelajari karena tak ada pelatihannya, ataupun kalau ada pelatihannya jarang sekali kita ikuti. Banyak yang jadi panitia itu hanya karena ditunjuk, ikut, terus tak tahu bagaimana hukum-hukum yang terkait tentang ibadah kurban. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanat ala kulli sayyid. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berlaku baik kepada siapapun, termasuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza zabahtum fa ahsinuz zibhata. Apabila engkau menyembelih hewan kurban, baikkan sembelihannya, baguskan cara penyembelihannya, wal yurih zabihatahu, dan buat hewan kurban itu senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Walaupun dia binatang, walaupun dia lembu, tapi dia makhluk Allah yang punya insting. Kalau dokter hewan mengatakan ketika lembu itu menggerak-gerakkan telinganya, digerak-gerakkannya ekornya, itu menunjukkan lembu itu stres. Stres pertama ketika diturunkan dari truk dengan cara yang kasar, kemudian diasahlah pisau sembelih itu di hadapan lembu, kemudian disembelihlah hewan yang satu di hadapan hewan yang lainnya. Yang harus dilakukan panitia adalah bagaimana menurunkan lembu dengan cara yang baik. Tajamkan pisau jangan di depan hewan yang akan dikurbankan. Kalau perlu buat tabir, buat penghalang.
antara satu lembu dengan lembu yang lain, apakah terpalkah, apakah spandukkah, minimal jangan dia lihat temannya ketika disembelih. Ini salah satu adab-adab yang harus diperhatikan. Kemudian pembagian daging daripada hewan kurban itu, kata Nabi SAW, as-sulus, sepertiga, sepertiga, dan sepertiga. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga diutamakan kepada fakir miskin, dan sepertiga lainnya kepada siapapun daripada kaum muslimin yang kaya, yang miskin, berhak untuk menerima hewan daging kurban. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah kurban tidak lain adalah sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiar yang luar biasa yang mungkin tidak ada di agama yang lain. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, pada hari raya Idul Kurban itu hampir di setiap lingkungan akan ada keramaian, akan ada syiar Islam, ibadah penyembelihan hewan kurban. Yang ini merupakan daripada syiar-syiar daripada agama kita. Pertama, syiar terbesar itu adalah berkumpulnya berjuta-juta umat Islam di tanah suci dengan pelaksanaan ibadah haji yang takkan pernah bisa dilakukan oleh agama lain. Kemudian syiar bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji adalah penyembelihan hewan kurban di daerah masing-masing. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya pada saat pelaksanaan hari raya Idul Kurban sebelum hari H adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, maka ada satu syariat yang disunnahkan kepada kita, yaitu melaksanakan puasa sunnah Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaum Arafah yukaffiru dzunub sanah madiyah." Siapa yang melaksanakan puasa satu hari, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya 1 tahun yang lalu. Maka oleh karena itu, banyak sunnah, banyak ibadah yang bisa kita lakukan di bulan-bulan yang mulia ini. Oleh karena itu, yang pertama, jamaah dirahmati Allah, mari kita berazam, bertekad dengan menabung, dengan berdoa, dengan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menunaikan ibadah sebagai puncak daripada rukun Islam kita, yaitu ibadah haji. Kemudian mari kita niatkan dan kita azamkan dan berusaha untuk bisa menjadi peserta kurban dengan menabung dan mendaftarkan diri sebagai peserta kurban sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Kalau kita lihat sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, jangankan dirinya, jangankan hartanya, anaknya yang sudah dinantikan puluhan tahun siap dia korbankan sebagai bentuk cinta kepada Allah. Kita yang diminta Allah hanya 2.200.000 yang diminta Allah setiap tahun kepada kita sebagai bentuk cinta dan pengorbanan kita kepada Allah dan kepada panitia pelaksana ibadah kurban. Hati-hati, jangan sampai ada selip dalam pelaksanaan ibadah, karena kurban ini bukan sembarang sembelih-sembelih seperti pesta biasa, tapi dia adalah ibadah. Man ba'a jildil adhiyah fala adhiyatalah. Panitia juga tidak dibolehkan menjual kulit daripada hewan kurban. Kata Nabi, siapa yang menjual kulit daripada hewan kurban, maka kurbannya tidak sah. Caranya bagaimana? Jangan dijual, jangan dipotong kecil-kecil, sehingga kalau dipotong kecil-kecil akan dibuang orang nanti. Berikan satu tumpuk siapa yang mau saja, yang mau mengolahnya menjadi kikil, kasihkan sama dia, supaya jangan terbuang dan tidak boleh juga dijual. Begitu juga dengan kepala lembu, jangan dijadikan dia sebagai upah potong kepada tukang potong. Boleh dikasihkan kepada ustadz, kepada siapa yang menyembelih, tapi tidak dibolehkan diniatkan sebagai upah. Ustadz, ini upah ustadz memotong lembu, tak boleh. Tapi kalau dihadiahkan boleh, tapi kalau diupahkan maka tidak dibolehkan. Karena ini adalah ibadah, maka kepada panitia dan kita yang biasa menjadi panitia, hati-hati betul. Sekali lagi, ini bukan sembelih, sembarang sembelih seperti pesta biasa, tetapi ini adalah ibadah yang kalau kita silap, hati-hati tanggung jawabnya, bisa tidak sah ibadah orang yang orang titipkan kepada panitia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat.
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.